ketika burung ini kita lolos, paruhnya tidak memangap, kita pegang kembali, kemudian kita buka paruhnya, kita lolos lagi. Lakukan itu terus menerus selama 1 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku semuanya, dimanapun berada. Semoga pagi yang cerah ini kawan-kawan diberikan umur yang panjang, rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya, dan diperlancar kandang tangkarnya, menelur, angkrem, menetas, besar, dan jual. Oke sahabat Kicauan Indonesia, berbagai permasalahan yang kita hadapi di kandang tangkar, dari nelor, kemudian netas, kemudian meloloh, selalu kita temukan di dalam proses kita melakukan penangkaran burung kacer di kandang masing-masing. Sahabatku semuanya, sebelum video ini berlanjut, jangan lupa like dan subscribe di channel ini, klik tombol lonceng agar kawan-kawan tidak ketinggalan video-video menarik yang Butter Channel persembahkan. Bagi kawan-kawan yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke sahabat Kicauan Indonesia, ada salah satu kawan kita yang bertanya, bagaimana bang cara menjinakkan burung kacer lolohan yang diloloh induknya? Dan yang kedua, ketika saya panen dari kandang tangkar, burung tersebut sulit sekali diloloh, karena ketika saya mengambil dari kandang tangkar, burung tersebut sudah terbang-terbang di kandang tangkar. Oke, saya jawab kawan-kawan semuanya. Ini sangat simpel ya. Jadi di sini akan saya bagikan tips buat kawan-kawan ya. Kawan-kawan masih ingat kawan-kawan ya? Di depan saya ini ada 3 ekor burung lolohan yang usianya menginjak 14 hari. Ini adalah lolohan yang kemarin pernah saya panen dan pernah saya upload pada tanggal 21. Kawan-kawan masih ingat, masih lihat di video saya yang sudah lewat. Saya mengambil dari glodok, kemudian saya pasangkan ring, kemudian saya lakukan perawatan selama 14 hari. Burung tersebut, ini nih hasilnya, sudah nangkring. Ini nangkring ini sudah 2 hari berjalan. Jadi kawan-kawan, saya mengulang dari awal, sebaiknya ketika kawan-kawan melakukan panen, yaitu lakukanlah panen ini di usia 5-6 hari. Gunanya untuk apa kawan-kawan? Jadi ketika kawan-kawan ingin melakukan pemasangan ring, yang pertama kawan-kawan tidak sulit memasangkan ring. Ketika usia umur 5-6 hari itu, kaki dan sikut pada burung kacer ini tidak terlalu rumit untuk dipasangkan ring. Kemudian pada usia tersebut, di mata burung kacer ini belum terbuka. Sahabatku semuanya, dan ini adalah hasilnya. Usia 6 hari saya ambil dari glodok, saya pasangkan ring, kemudian saya loloh dengan menggunakan jangkrik seperti ini. Saya menggunakan jangkrik cuma 1 hari, kemudian selanjutnya saya melakukan loloh pada burung tersebut dengan menggunakan, saya menggunakan pur gold coin yang dicampur sedikit pur ayam BR1 yang saya siram menggunakan air panas. Saya rendam kurang lebih 5 menit. Setelah mekar, saya aduk-aduk seperti ini. Setelah lembut, saya diamkan 10 menit sampai
adonan bubur ini menjadi dingin. Ketika sudah dingin dan tidak terlalu kasar dan tidak terlalu lembek, yang sedang-sedang saja, maka bubur ini saya loloskan kepada 3 burung ini, dan inilah hasilnya. Oke sahabatku semuanya, jadi hampir 70% kacer lolohan ketika kita mengambil dari glodok usia 5-6 hari umumnya tidak giras. Itu pun tergantung adaptasi kita dengan si burung tersebut. Tetapi meskipun kita panen pada usia 5-6 hari, kita tidak pernah melakukan adaptasi ketika kita memberikan makan, kemudian kita tinggal pergi, maka burung tersebut acap sekali giras. Kemudian penyebab giras pun bukan saja adaptasi dengan kita sang majikan, tapi burung ini jarang sekali ditempatkan pada tempat yang ramai. Biasakan kacer seusia seperti ini, biasakan gantung di tempat yang ramai atau tempat lalu lalangnya manusia ataupun lalu lalangnya kendaraan. Jadi ketika burung ini besar, tidak gerabakan, tidak giras, ketika melihat orang dia santuy. Oke sahabatku semuanya, kembali ke topik awal. Jangan lupa like dan subscribe di Batur Channel. Para subscriber saya, termasuk kawan-kawan di grup peternakan kacer Indonesia, ada yang bertanya, kacer lolohan saya nih bang, diambil sudah hampir 2 minggu saya cabut dari kandang tangkar. Ketika saya sudah cabut, girasnya ampun. Kemudian ketika saya ambil dari kandang tangkar, sukar sekali untuk meloloh. Oke sahabatku semuanya, yang pertama-tama yang kita lakukan adalah jauhkan burung tersebut dari kandang tangkar. Maksudnya adalah dari kedua indukan. Kita asingkan burung tersebut. Agar insting suara burung indukan dan kacer tidak saling menyatu, tidak terlalu dekat. Contoh, indukan berada di kandang belakang, usahakan burung lolohan ini kita letakkan di dalam kamar kita agar suaranya tersebut tidak saling nyambung, karena antara indukan dan anaknya memiliki insting yang erat, karena ini adalah anak daripada indukan tersebut. Tip yang pertama kawan-kawan, yang pertama-tama ketika kita mengalami kesulitan burung tersebut tidak mau dileloh oleh kita sang majikan, kita ambil satu persatu burung tersebut, seperti ini. Nah, mau segiras apapun, insya Allah burung ini akan cepat tanggap sekali. Nah, kita pegang ini kawan-kawan ya. Aduh, nengkok ya. Jadi ini kawan-kawan, setelah kita tempatkan di kandang gantung seperti ini, maka usahakan si burung ini yang tadinya tidak mau kita loloh dan sukar sekali membuka parungnya, maka kita paksa untuk membuka parungnya seperti ini kawan-kawan. Kita buka dan kita masukkan jangkrik seperti ini, karena jangkrik adalah salah satu makanan favorit daripada si burung kacer. Dalam jumlah berapa kawan-kawan? Yaitu kita berikan sebanyak 3 ekor. Kemudian kita letakkan kembali. Kemudian satu persatu kita akan loloh burung tersebut dengan cara paksa menggunakan jangkrik seperti ini, satu persatu sebanyak 3 ekor per 3 ekor. Kemudian kawan-kawan, selang 5 menit berikutnya, burung tersebut kita berikan lolohan seperti ini, nah, yaitu bubur yang sudah kita siapkan, yaitu Purgol Koin dan
pur ayam BR1 yang sudah kita aduk sampai rata dan dingin, kita lolokan secara paksa juga. Nah, setelah burung ini kenyang, maka burung ini pun kita kondisikan kembali, pegang, kita sembur, kita elus selama 1 menit. Kita elus, kita sembur bagian ini nih, buritnya atau pantatnya, kita sembur bagian sayap yang kita buka, kita sembur, kita basahkan semua muka, pantat, bagian ketiak sayap, kita basahi dengan menggunakan ludah kita. Satu persatu burung tersebut kita lakukan seperti itu. Setelah itu kawan-kawan, berapa jam sekali, jadi tidak usah menunggu jam berapa jam sekali, kita lakukan lagi 10 menit kemudian. Kita lakukan 10 menit kemudian. Ketika burung ini kita lolos, paruhnya tidak memangat, kita pegang kembali, kemudian kita buka paruhnya, kita lolos lagi. Lakukan itu terus menerus selama 1 minggu. Nah, sudah kita lakukan selama 1 minggu dengan terapi pakan seperti tadi. Kemudian di dalam 10 menit sekali burung tersebut kita sembur dengan menggunakan air ludah kita. Nah, jika kawan-kawan stok ludah habis, kawan-kawan bisa mengambil air minum, kita kumur-kumur, kita sembur. Lakukan terapi ini selama 1 minggu. Oke, sahabat semuanya. Langkah yang ketiga setelah lolos sudah, ketika kita sembur sudah, kemudian kita melakukan penyemprotan spray atau semprot. Kita semprot. Nah, semprot ini kawan-kawan kita lakukan 15 menit setelah kita melakukan semprot dari mulut kita. Nah, kita awali pada pagi hari jam 7 pagi. Jadi ingat kawan-kawan ya, kita melakukan semprot pagi seperti ini, lakukan pada jam 7 pagi sebelum kita meloloh dan memberikan lolos menggunakan pur ayam. Jadi kita lakukan ini sebelum semprot memakai spray, maka kita lakukan semprot pakai mulut. Lakukan selama 1 minggu sekali. Nah, cara perawatannya seperti itu kawan-kawan ya, untuk meloloh dengan gampang, kemudian agar burung jinak dengan gampang, lakukan seperti itu. Secara tidak langsung selama 1 minggu kita sudah melakukan perawatan konsisten, yaitu terapi penjinakan dan adaptasi antara burung dengan kita secara baik. Dan perawatan berikutnya adalah perawatan rutin, perawatan harian agar burung ini sehat. Kita lakukan mandi dan jemur pada pagi hari pukul 9 pagi. Meskipun usia trotolan seperti ini kawan-kawan, ini adalah usia trotolan yang kemarin saya panen. Ini usianya kurang lebih 18 hari. Meskipun usia 18 hari, burung kacer ini sudah mengenal artinya air, maksudnya sudah mengenal mandi. Jadi ketika saya mandikan, tidak ada dampak burung ini sakit, karena burung ini adalah tipe panas. Jadi tipe panas ataupun tipe dingin, burung tersebut sudah mengenal air atau sudah suka mandi. Dimulai dari sekarang kita harus memperkenalkan burung tersebut dengan mandi, baik di keramba ataupun menggunakan spray seperti ini kawan-kawan, agar burung tersebut sehat, agar burung ini tetap stabil suhunya. Kita lakukan
mandi secara rutin. Kalau untuk trotolan seperti ini khusus pagi aja, jadi sore tidak usah dimandikan. Dipastikan ketika kita melakukan mandi, panas matahari pada saat jam 9 pagi cukup memenuhi syarat, yaitu sudah ada panas. Oke sahabatku semuanya, semoga rawatan kacer kawan-kawan tetap sehat semuanya. Oke sahabatku semuanya, semoga video ini bermanfaat. Cara meloloh dan menjinakkan burung kacer dari kandang sangkar yang usianya sudah 2 minggu atau lebih. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam lestari, salam bersama Indonesia. Bagi kawan-kawan yang belum tergabung di Peternak Kacer Indonesia dan belum bergabung di API, Asosiasi Peternak Kacer Indonesia, bergabunglah karena asosiasi ini agar identitas penangkaran kawan-kawan di seluruh Indonesia teridentifikasi dengan baik, terlegalitas. Oke sahabatku semuanya, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Indonesia.